Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Ibrahim, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SD Negeri Banjarsari 1 Ciawi, Kabupaten Bogor. Kali ini saya akan mengekspos aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada aksi nyata ini, para calon guru penggerak harus memberikan sharing dengan teman sejawatnya mengenai hasil pemahaman bergerak pada modul 1.4 tentang budaya positif melalui webinar daring ataupun luring, serta mengekspor hasil kegiatan mengenai budaya positif yang sudah dilakukan CGP masing-masing di sekolah atau di kelas. Berikut pemaparannya. Baiklah, yang kedua adalah teori kontrol dari William Glasser. Banyak mengenai miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita sebagai guru tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya, guru tidak bisa serta-merta 100% dapat mengejes bahwa apa yang dikatakan guru adalah suatu menjadi keharusan bagi murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Salah satu dari penguatan positif adalah bujukan. Ya, bujukan juga termasuk untuk kontrol pada murid. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Namun demikian, kadang murid ada saja yang tidak bisa melakukan apa yang dibujuk oleh seorang guru. Ketiga adalah ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada integritas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kita sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini juga tidak bisa menjadi kontrol guru kepada seorang murid. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang mereka lakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, seorang dewasa atau seorang guru tidak sepenuhnya bisa memaksakan kehendaknya kepada seorang murid. Kadang mereka punya keinginan sendiri untuk mengejar apa yang mereka cita-citakan sendiri. Nah, ini menjadi persepsi yang salah bagi seorang guru karena mereka memaksakan kehendak. Mereka mempunyai tujuan dan pengembangan diri mereka masing-masing. Nah, pada seorang guru yang saya hormati, kenapa kita harus memiliki atau memahami teori kontrol ini? Karena kita seorang guru pasti mempunyai posisi untuk berkuasa di dalam kelas. Namun pada kenyataannya kita sebagai guru perlu mengakomodir segala sesuatu yang menjadi kebutuhan seorang murid. Murid tidak bisa dijadikan sebagai sumber yang diajar saja. Namun kita sebagai guru harus bisa mengayomi mereka karena mereka punya hak untuk memberikan pendapatnya kepada kita. Kita tidak bisa
asalkan kehendak kita untuk membuat peraturan sendiri di sekolah. Mereka punya hak untuk mengeluarkan pendapat bagaimana mereka bisa mengakomodir keinginan mereka menjadi seorang murid yang dapat diakui keinginannya. Kita sebagai guru juga harus mengayomi mereka. Selanjutnya, profil Pancasila. Materi ini juga ada di platform Merdeka Belajar yang kita pelajari ya. Di platform Merdeka Belajar ini di kompetensi yang harus dipilih oleh Bapak Ibu guru ya. Di platform Merdeka Belajar juga dijelaskan mengenai profil Pancasila. Ini dilandaskan bahwa pada kurikulum Merdeka anak-anak diharapkan menjadi anak-anak yang sesuai dengan profil Merdeka Belajar atau profil Pancasila. Pada dasarnya profil Pancasila ini adalah sebuah sikap yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi nanti di sekolah. Kita lihat muncul di layar ya tentang profil pelajar Pancasila. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini ada 6 profil Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan nasional bahwa pelajar di Indonesia harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Mereka diajarkan oleh guru bagaimana bisa meningkatkan spiritual mereka dan melaksanakan prinsip keagamaan yang mereka anut masing-masing. Nah, tujuannya mereka agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai perintah agama dan bisa menjadi seorang yang berakhlak mulia. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Kita sebagai guru harus memberikan wawasan kepada peserta didik kita bahwa kita berada di negara yang bersaing dengan negara yang lain. Mereka diberikan wawasan yang luas tentang kita, tentang budaya di luar kota kita, bahkan di budaya yang di luar negara Indonesia kita. Karena semakin kesini teknologi semakin maju dan mereka harus bersaing dengan mereka. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Sebagai guru, kita harus mengajarkan kepada mereka mengenai bagaimana berpikir secara kritis. Mereka tidak hanya menerima ilmu pengetahuan saja dari guru, tapi mereka juga harus bisa merefleksikan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lihat sepanjang waktu. Setelah itu mereka dirangsang untuk mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Yang selanjutnya mereka harus mandiri. Mandiri di sini
murid dapat berkolaborasi dengan temannya, bekerja sama dengan temannya, kemudian juga mereka bekerja sama dengan temannya, kemudian belajar melalui internet, belajar melalui media sosial. Baik begitu juga dengan gurunya. Guru juga harus bisa mempunyai kemandirian yang tinggi untuk mencari pengetahuan, tidak hanya diayomi oleh kepala sekolah atau oleh peraturan yang ada. Jangan muncul, saya cek dulu ya. Selanjutnya, 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diane Gosen dalam bukunya Reconstructing School Discovery menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, banyak manusia termotivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Contoh seperti siswa, mereka mengerjakan tugas. Kenapa? Karena mereka takut dihukum oleh seorang guru. Mereka dengan semangat mengerjakan tugas yang mereka diperintahkan oleh seorang guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, banyak anak misalnya mengerjakan sholat karena ada hadiah dari orang tuanya. Mereka termotivasi untuk menerima imbalan dan hadiah dari orang tuanya, ataupun apa saja seperti anak kita melakukan tugas, mereka dikasih permen atau dikasih apa, mereka menjadi keinginan untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang tinggi dan yang merupakan ekspektasi dari seorang